Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat 31. Namun saya membaca ayat 31 untuk kita di pagi hari ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema menjadi pemberita Injil yang militan. Menjadi pemberita Injil yang militan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, membaca Kisah Rasul pasal 4 ini, kita harus membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Karena disitulah terdapat runtut peristiwa tentang keberanian pemberitaan Injil di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Di dalam pembacaan kita ini, kita melihat ada beberapa hal tentang pemberita Injil yang militan. Yang pertama, siapa pemberita Injil yang militan itu? Pemberita Injil yang militan itu disebutkan di dalam ayat 23, yaitu Petrus, Yohanes, dan teman-teman mereka, dan seluruh jemaat yang ada pada waktu itu. Petrus, Yohanes, dan teman-teman mereka, dan jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Mereka semua terlibat di dalam pemberitaan Injil. Petrus dan Yohanes dan teman-temannya adalah para rasul dan juga jemaat dan orang-orang yang ada di sana yang juga terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan. Mengapa mereka-mereka ini disebut sebagai orang-orang yang menjadi pemberita Injil yang militan? Ada beberapa hal yang menampakkan ciri mereka sebagai pemberita-pemberita Injil yang militan. Mari kita membaca pasal 4 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ternyata pemberita-pemberita yang militan ini adalah dikatakan dalam ayat yang ke-13 bahwa mereka adalah orang-orang biasa. Memang pada waktu itu mereka disebut rasul atau pengikut Kristus. Tetapi di situ dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang biasa. Bahkan dikatakan mereka orang yang tidak terpelajar di dalam pembacaan itu. Mereka hanya bermodalkan keberanian. Mereka disebutkan sebagai saksi Kristus atau pengikut Kristus dan saksi mata. Dan mereka-mereka yang memiliki pengetahuan yang sederhana tentang Yesus, mereka yang memiliki pemahaman yang sederhana tentang Yesus ini, dengan bermodalkan berani, dengan tidak terpelajarnya mereka ini, bukan berarti mereka itu orang-orang yang tidak tekun, tidak setia dalam pemberita firman Tuhan. Mereka orang-orang yang hebat, mereka orang-orang yang berani, mereka orang-orang awam, mereka orang-orang yang sungguh luar biasa. Meskipun Alkitab menulis dengan gamblang mereka orang yang tidak terpelajar, tapi tujuan mereka satu, yakni memberitakan Injil firman Allah. Yang kedua, apa isi pemberitaan mereka itu? Sehingga mereka mendapatkan tantangan di tengah-tengah pekerjaan pelayanan mereka. Isi pemberitaan mereka itu adalah berpusatkan Kristus. Mari kita membaca pasal 4, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12, 10-12.
dikatakan demikian, "Maka ketahuilah kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Pemberita-pemberita Injil yang militan ini, sekalipun mereka disebutkan orang tidak terpelajar, mereka orang biasa dan pengikut-pengikut Yesus, tetapi mereka memiliki inti berita dalam pemberitaan Injil yang jelas, yakni mereka memberitakan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dari antara orang mati, dan menjadi keselamatan bagi manusia. Dan oleh Dia, semua manusia di kolong langit ini beroleh keselamatan. Dan tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan kepada manusia selain di dalam Dia. Itulah ciri pemberita Injil yang pertama, yakni bahwa mereka memiliki inti berita yang jelas. Mereka adalah orang-orang biasa, tapi mereka memiliki inti berita pelayanan yang jelas. Yang kedua, siapakah pemberita Injil yang militan ini? Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mari kita membaca ayat yang ke-7 dan 8. "Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu, dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, 'Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian?' Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, 'Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua,' dan seterusnya." Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pemberita Injil yang militan, selain memiliki inti berita yang jelas, mereka juga harus penuh dengan Roh Kudus. Di dalam ayat 31 yang tadi kita baca, pasal 4 ayat 31 dikatakan, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan Injil dengan berani." Yang kedua adalah mereka penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan semangat dan dorongan. Dahulu mereka menjadi takut, mereka menjadi orang-orang ketika Yesus mati, mereka orang-orang yang lari bersembunyi. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, maka mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang hebat. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang berani. Yang ketiga, ciri khas daripada pemberita Injil yang militan ini adalah dalam ayat yang ke-24. Mari kita baca. "Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, 'Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya,' dan seterusnya." Di dalam ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, di situ kita lihat bahwa ternyata orang-orang yang suka memberitakan Injil ini, orang-orang yang menjadi pemberita yang militan ini, mereka menjadikan doa sebagai dasar dan kekuatan mereka untuk melayani Tuhan. Maka jelaslah di sini bahwa pemberita Injil yang militan harus yang pertama memiliki inti berita yang jelas dalam pelayanannya, yaitu inti berita tentang Yesus Kristus penyelamat dunia. Yang kedua, mereka harus penuh dengan kuasa Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus ini akan memberikan keberanian dan dorongan yang hebat di dalam pelayanan. Dan yang ketiga, mereka harus terus berdoa untuk menghadapi segala macam tantangan yang berat di tengah-tengah pelayanan mereka. Ketika doa itu tidak ada lagi menjadi bagian dalam kehidupan seorang yang suka memberitakan Injil, maka pemberitaan Injil itu menjadi lumpuh dan tidak berarti apa-apa. Maka diperlukan doa yang terus-menerus, supaya doa itu memberikan keberanian dan kekuatan di tengah-tengah pekerjaan pelayanan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang militan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus memfokuskan pemberitaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus memiliki Roh Kudus, kuasa Roh Kudus harus memenuhi kita,
supaya kita didorong dengan keberanian yang sungguh dalam pelayanan. Dan yang ketiga, kita harus tekun berdoa di tengah-tengah pelayanan kita. Firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Marilah kita menjadi pemberita Injil yang militan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi bahagian dalam kehidupan jemaat yang mendengar. Mereka yang rindu melayani Tuhan, biarlah mereka memfokuskan pelayanan mereka kepada Injil Yesus Kristus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan tekun dalam doa, dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, biarlah Injil Yesus Kristus terus didengar, didengungkan kepada siapapun, kepada dunia yang membutuhkannya. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah jemaat yang sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.